Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita hari ini kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, menurut cerita orang-orang tua kita, untuk menangkap monyet harus diberi umpan dengan membuat perangkap. Orang-orang akan menaruh botol yang lehernya kecil dan tangan bisa masuk dalam posisi jari diluruskan. Di dalam botol akan dimasukkan pisang sebagai umpan dan monyet akan mengambil pisang tersebut dengan menggenggamnya. Disinilah jebakannya. Tangan bisa masuk ke dalam botol dalam kondisi lurus dan ketika tangan menggenggam pisang tidak akan bisa keluar dari mulut botol. Karena tidak mau melepaskan pisang yang digenggam, monyet terjebak dan pada akhirnya bisa ditangkap. Keinginan untuk memiliki menjeratnya, kerakusan menjebaknya dan pada akhirnya mencelakainya. Inilah yang diingatkan Yesus ketika dia berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Saudara-saudara, inilah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bersama dengan orang banyak. Di tengah pengajaran ini ada orang yang minta kepada Yesus agar warisan mereka dapat dibagi. Inilah ancaman dari keinginan akan harta benda atau kekayaan, karena kualitas hidup sering diukur dari apa yang dimiliki seseorang. Karena itu ukuran keberhasilan selalu dikaitkan dengan harta. Cara berpikir seperti itu perlu diluruskan, karena harta atau warisan banyak orang berselisih dan bahkan bermusuhan. Cerita yang kita temukan dalam renungan ini memperlihatkan dengan jelas di mana karena ingin memiliki lebih banyak harus minta tolong pada Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan berjaga-jaga dan waspadalah dengan segala ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan adalah jiwa yang tak terpuaskan, keinginan yang tanpa batas, kerakusan tanpa henti. Ingin memiliki segalanya, akibatnya adalah menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi. Kerakusan dan ketamakan adalah akar dari korupsi dengan segala tipu daya untuk menumpuk untuk diri sendiri dengan mengambil yang aturan hak orang lain. Orang tamak dan rakus melihat segala sesuatu dari sudut kepentingan, dari sudut apa untung bagi dirinya sendiri, yang pada gilirannya orang lain adalah objek. Padahal menurut Yesus harta dan kekayaan tidak bisa memberi jaminan untuk hidup, sebab hidup bukan berasal dari harta. Manusia hidup bukan karena harta, tetapi harta ada karena hidup. Untuk itu jangan pernah mengorbankan hidup demi memperoleh harta, tetapi gunakanlah harta untuk memperbaiki kehidupan. Hidup bukan tergantung dari kekayaan, kata Yesus, tetapi dari Tuhan. Dan kekayaan juga dari Tuhan. Karena itu hidup dan kekayaan seharusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya makna hidup tidak diukur dari berapa banyak yang kita punya, tetapi diukur dari berapa banyak yang kita dapat beri. Apalah gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia ini, tetapi membuat kita menjadi jauh dari orang lain. Bukan hanya jauh, malah membuat hidup terasing. Maka Yesus mengajar semua orang berjaga-jaga dan waspadalah kepada ketamakan, kerakusan. Sebab itu dapat menjerumuskan orang kepada penindasan orang lain, tidak menghargai dan tidak mempunyai perasaan kepada orang yang terpenting dirinya dipuaskan dan terpenuhi. Padahal semua orang dituntut merefleksikan pencapaian hidup. Pencapaian hidup minimal ingin menjadi orang baik, dan pencapaian hidup maksimal adalah ingin menjadi orang besar. Pencapaian hidup minimal untuk menjadi orang baik sangat sederhana, yaitu bagaimana keberadaan kita berguna bagi orang lain. Itu artinya dirinya harus mempunyai arti dan makna. Sementara pencapaian hidup maksimal adalah bagaimana hidup dapat menggerakkan orang lain
untuk menjadi lebih baik. Itu artinya bukan hanya mempunyai makna, tetapi mempengaruhi, mewarnai, dan menggagas kehidupan yang berarti. Karena itu di tengah kehidupan zaman ini, sudah perlu untuk kembali menata ulang pemahaman kita. Karena dunia sekarang sudah mengarahkan hidup berpusat pada kesenangan dan kepuasan. Akibat dari semua itu muncullah gaya hidup hedon yang melihat segala sesuatu dari kesenangan. Pokoknya senang itulah mutu, tidak peduli apa benar apa tidak. Karena itu berjaga-jaga dan waspadalah, kata Yesus. Karena itu jagalah hati, jagalah pikiran, hiduplah dengan baik dan berguna bagi orang lain. Apalagi dapat menggerakkan orang lain menjadi lebih baik. Tuhan bersama kita. Amin.